Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membagikan tutorial penyemprotan padi di usia sekitar 40 harian ya, dengan jenis padi logawa. Sekali lagi saya jelaskan, di video sebelumnya itu saya yang seminggu sekali melakukan penyepraian itu menanam padi Inpari 42 ya, makanya seminggu sekali saya melakukan penyepraian. Nah, kalau di sini, kalau di logawa ini paling cepat-cepatnya 10 hari ya, supaya ketemu sampai berapa kali kita melakukan penyemprotan. Kalau sejenis padi logawa seperti ini sih tahan terhadap hama ya, kemudian tahan terhadap serangan bakteri-bakteri, serang-serangan jamur itu dia agak relatif tahan, dan di lahan yang dalam ini sangat cocok ya untuk padi jenis logawa ini atau umur panjang. Nah, kalau umur pendek itu cocoknya di irigasi, kemudian airnya bisa kering, pokoknya di daerah kering-keringan gitu ya. Kalau jenis padi umur pendek itu sangat cocok ya, karena akarnya juga sudah beda dengan padi logawa ini. Kemudian langsung saja kita bahas ya, usia 40 hari. Mari kita lihat kondisi padi saya ya, masih melakukan umur mapak anak ya kalau bahasa Jawanya. Kemudian di sini kita melakukan pengendalian, yang pertama kita menggunakan racun ini guys, nih. Oke, Prevaton insektisida dengan bahan aktif Klingkorak Chlorantraniliprol 50 gram per liternya ya. Ini isi bersihnya 100 ml. Lihat, ini isi bersihnya 100 ml. Saya menggunakan sekitar 250 ml per hektarnya. Nah, kalian kalau mau menggunakan setengah hektar berarti ya 100 ml sudah cukup ya. 100 ml sudah cukup, tapi mau mengikuti anjuran dari PT-nya juga tidak masalah ya, tapi mau mengikuti anjuran dari saya juga nggak apa-apa. Cuman saya menggunakan di sini Prevatonnya itu sekitar per hektarnya cukup sampai 200 ml dengan harga satunya ini 70.000 ya. Kalau di daerah saya Prevaton ini harganya 70.000. Kemudian hama sasarannya ini penggerek batang padi, ulat gerayak jagung ya. Ini untuk sundep sangat bagus, untuk rekomendasi buat kalian ya. Nah, ini yang kelas menengah lah ya, harganya juga masih bersahabat, beda dengan yang lain. Kemudian kita menggunakan campurannya, insektisidanya Bayplus ya. Nih, Bayplus dengan bahan aktif Pimetrozin 60%. Nih, saya dekatin ya. Pimetrozin 60% dan nitenpiramnya 20%. Ini untuk mengendalikan hama wereng ya. Untuk dosisnya kalian bisa mengikuti anjuran dari PT-nya. Ini dari PT-nya sekitar 500 ml per hektarnya. Cuman saya di sini menggunakan campuran Bestvidor, makanya saya di sini cukup menggunakan sekitar 250 ml. Kemudian Bestvidornya 250 ml itu sudah cukup. Oke. Tapi kalau kalian mau menggunakan Bayplus ini aja tunggal ya harus 500 ml per hektarnya, supaya obat ini tidak kebal ya, hamanya tidak kebal dan tepat sasaran. Ini
pada saat populasi atau insiden serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai rekomendasi setempat. Karena kalau sudah kena ini kalian rekomendasi setempat kalian ya, kalian tanya itu berapa menggunakan dosisnya, biasanya ada di situ, kalian tanya PPL nya ya. Apabila belum jelas hubungi petugas yang berwenang. Oke, ini insektisida kontak dan lambung berbentuk butiran yang dapat disuspensikan dalam air berwarna kram untuk mengendalikan hama pada tanaman padi. Ini sama saja, butirannya itu dalamnya sama saja seperti obat urang ya, plenum itu sama saja, tidak jauh beda. Kemudian kita menggunakan Bespidor ya. Ini Bespidor, bahan aktifnya imidacloprid 25%. Nah, ini untuk sasarannya itu kurang coklat, terus ulet gerayak, penggerak batang, dan walang sangit. Ini dosisnya per hektarnya 1 sampai maaf ngeblur guys. Dosisnya ini 1 sampai 2 gram per liter airnya ya. Jadi kalau saya di sini menggunakan Bespidor ini untuk campuran dari bypass ini ya, untuk campuran dari bypass supaya lebih kuat. Dan ini untuk harganya sendiri kalau nggak salah, tidak tertera ya, lupa saya harganya, pokoknya lumayan murah juga ini ya, Bespidor ini. Oke, kemudian kita menggunakan insektisidanya. Ini dia Dangke ya, dengan bahan aktif metomil seperti ini. Nah, ini insektisida sistemik racun kontak dan lambung berwarna putih berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kedelai, cabai, kacang panjang, kakao tomat, kacang hijau kubis, dan kelapa sawit. Ini sebetulnya ini tidak diperuntukkan untuk padi ya kan, cuman saya menggunakan ini sangat merekomendasikan kali ya untuk ulatnya. Ini ampuh ya Dangke ini dengan bahan aktif metomil ini. Dengan dosis saya per hektarnya ini tidak menggunakan banyak-banyak ya, ini 400 gram ini cukup untuk 1 hektar ya, karena kan saya juga mencampurnya dengan bypass tadi sama Bespidor ya. Kenapa saya menggunakan bypass sama Bespidor itu masih umur 40 hari, karena setelah saya keliling di pinggiran padinya ini, saya buka ternyata ada werengnya ya guys. Saya wiyak-wiyak itu ada werengnya, makanya saya mengambil langsung bypass sama Bespidor ini supaya jangan sampai itu wereng menetas sampai menetas-netas gitu ya. Itu sangat bahaya gitu. Nanti ketika padi kita malai kita sudah keluar, itu bisa terkena wereng gitu. Kemudian fungisidanya kalian jangan lupa menggunakan fungisida ya, walaupun ini padi jenis Logawa ya. Kalau serang itu ataupun Inpari 42 itu wajib menggunakan fungisida, itu harus kuat menggunakan fungisidanya. Ini saya jenis padi Logawa ya, sekitar ya masih kaleng-kaleng lah gitu. Paling nanti kita ngajarnya seketika malai sudah keluar, baru kita menggunakan fungisida yang ataupun padi meteng, baru kita menggunakan fungisida yang kelas gitu guys. Nah, ini kita menggunakan fungisida Antrakol dengan bahan aktif Propinep ya 70%. Ini fungisida kontak yang bersifat
protektif berbentuk tepung yang dapat disuspendiskan berwarna krim untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi. Kemudian untuk dosisnya ya, Antrakol ini kalian cukup menggunakan 3 sendok makan ya. Ini produk dari Bayer dengan harga kalau di tempat kami nih 150.000 ya kalau di wilayah Riau ini. Ini cukup, entah kalau di daerah Jawa sana ya itu kadang beda-beda. Kemudian kita menggunakan vitaminnya, saya mulai memasukkan Biomak ya. Ini seperti ini, Biomak ini pupuk silika cair dengan ikat tunggal sederhana ya. Ini Biomak ini kandungannya, pupuk kandungan silikanya CO02 17%. Ini untuk dosisnya ya, saya menggunakan Biomak ini 2 botol ini ya, 2 botol Biomaknya ini 2 botol untuk 1 hektarnya ini ya sekitar habis 1 literan guys ya, sekitar 1 liternya ini. Kalau menggunakan Biomak ini padi kalian keker dan tahan rebah ya, karena dia mengandung pupuk silika yang dapat memperkuat batang supaya tidak rebah. Ini cocok ya untuk daerah-daerah yang sering rebah menggunakan pupuk Biomak ini ya, supaya padi kalian tidak ambruk dan tahan ya. Nah ini gambarnya ini. Dan untuk kalian ya, Biomak ini jangan dicampur dengan insektisida dan Antrakol dilarutkan di ember sini. Nah, misalnya larutkan di ember sini dicampur ya kan, dicampur itu jangan ya. Biomak ini kalian langsung 2 tutup ini langsung ke tangkinya, jangan dicampur dengan insektisida dan Antrakolnya ini dan fungisidanya ini terus diaduk di sini. Itu bisa menyebabkan apa ya, jadi beku obatnya. Soalnya sudah saya pernah coba, tapi kalau langsung ini Biomaknya ini langsung ke tangkinya, langsung kita tuang ke tangkinya baru diisi air, itu aman ya, insya Allah aman. Ingat jangan dicampurkan dengan insektisida kemudian diaduk melalui ember ya. Apapun jenis pupuknya, nutrisinya itu misalnya MKP gitu ya kan, terus Biomak, terus Antonik, jangan dicampurkan dengan insektisida dan fungisida langsung ya. Usahakan dibedakan gitu ya. Kalau misalnya kalian di ember sini mau kalian aduk insektisida dan fungisidanya itu bisa aja ya guys. Tapi kalau nutrisi ataupun pupuk cair itu jangan dimasukkan ke sini karena bisa beku ya. Insya Allah kalian langsung tuang aja ke tangkinya ya supaya tidak beku. Kemudian kita menggunakan nutrisinya Antonik ya, satu lagi Antonik untuk zat pengatur tubuh JPT berbentuk larutan dalam air berwarna coklat tua untuk menurunkan kadar butir beras yang pecah. Untuk menurunkan kadar butir beras yang pecah, kemudian meningkatkan jumlah buah, bobot buah, rendaman kadar dalam butir, serta menghambat menekan perkembangan penyakit pada tanaman. Tuh, ini Antonik sangat bagus ya. Ini dosisnya ini kalau saya ya itu menggunakan 2 tutup ini per tangki 20 liter. Tapi kalau kalian ingin menggunakan lebih itu silakan saja, asal rekomendasi dari PT Antonik ini ya. Ini dengan harga sekitar sudah rusak ya guys,
75.000 kalau nggak salah, ini yang setengah liter ya. Ini sangat bagus ya Antonik ini, dengan bahan aktifnya nitfenol 3 gram per liternya, natrium orto nitfenol 2 gram per liter, natrium nitroglycol 1,0 gram per liternya ya. Ini sangat bagus ya Antonik ini. Padi kalian hijaunya awet menggunakan Antonik ini. Oke, mari kita lihat kondisi padi saya ya. Ini begini kondisi padi saya ya. Ini kemarin waktu terang bulan kita telat melakukan penyempraian, ada juga yang terkena sundep ya, 1-2, tapi insya Allah kita menggunakan Antonik, kemudian Biomak, kemudian tadi kan ada Aparafatonnya itu, insya Allah bisa sembuh lah ya. Kemudian kalau kalian ingin melihat werengnya ada atau tidaknya, itu kalian harus buka di sini ya, di bagian bawah sini kalian buka, dia biasanya ada kayak seperti nyamuk gitu, dia wereng tuh buntutnya apa, pokoknya beda sendiri lah kalau wereng itu. Kalian lihat sini, apalagi sore lihatnya. Kemudian ada enggak, kalau misalnya di sini ada nih, 5 ke depan sana nggak ada ya kan, terus 5 ke depan sana ada gitu lagi, itu wajib kalian melakukan penyemprotan supaya padi kalian bagus ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa yang baru bergabung di like dan di komen dan di subscribe ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys ya.